فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi ومن والاه. Kita lanjutkan kajian kita masih tentang ayat yang ke-151 ya, tentang beberapa wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa wasiatnya, Mbak? Jangan kalian menyebutkannya dengan suatu apapun. Yang kedua, Ali, apa itu? Berbuat ihsanlah kalian kepada kedua orang tua. Apa itu ihsan? Abdul, apa itu ihsan? Tiga ucapan dan perbuatan yang menghasilkan manfaat untuk orang tua dan menyenangkan mereka. Yang ketiga, ikram. Tidak membunuh anak-anak karena miskin. Di sini karena apa? Miskin. Pada ayat yang lain baru karena takut miskin. Nah, yang keempat, bukan? Yang keempat, Iban. Azam. Nah, yang keempat, Azri. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Jangan mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak. Sampai situ. Setelahnya sudah. Sampai terakhir yang kita baca sampai mana? Yang kita baca tafsirnya sampai mana terakhir? Sampai mana? Ambil. Yang terakhir dibaca sampai mana? Nahnu narzuqukum wa iyyahum, ya. Kami yang memberi kalian rezeki dan mereka, yaitu anak-anak kalian. Yang setelahnya, wa qala Allah Ta'ala wa la taqrabul fawahish, dan janganlah kalian mendekati al-fawahish. Wa hiya dzunubul idzam al-mustafhashah, dan dia adalah dosa-dosa yang besar dan yang dianggap keji. Ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Aila taqrabu az-zahir minha wal khafiyah, jangan kalian mendekati perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi. Awil muta'alliq minha bil zahir, atau yang terkait dengan yang zahir. Wal muta'alliq bil qalbi wal batin, atau perbuatan keji yang terkait dengan hati dan batin. Sehingga ini dua pengertian, yang nampak maupun yang tersembunyi. Anggap zina misalnya, tidak zina terang-terangan di hadapan manusia, tidak pula zina sembunyi. Ini kan tetap melakukannya dengan anggota badan, tetap dengan sesuatu yang nampak, anggota tubuh. Tapi melakukannya satu di hadapan manusia, yang satu di belakang manusia. Yang kedua, jangan dekati perbuatan keji yang terkait dengan zahir, dengan fisik, gitu. Baik melakukannya di depan orang maupun lakukannya di belakang orang. Itu yang zahir. Atau perbuatan keji yang terkait dengan yang batin, dengan hati maksudnya.
memikirkan, membayangkan, mengangan-angankan perbuatan keji, membayangkan zina dan seterusnya. Ini apa namanya? Ini yang perbuatan keji yang batin, yang terkait dengan apa? Hati. Yang zoharo itu yang terkait dengan apa? Dengan fisik, dengan badan. Baik melakukannya di depan manusia ataupun di belakang apa? Manusia. Kalau dilakukan dengan anggota tubuh, maka namanya ini mazoharo. Wama baton, yang tersembunyi itu yang mana? Yang zinanya pakai apa? Hati, membayang-bayangkan, mengingat-ingat dan seterusnya. Paham ya? Kalau makna yang pertama bagaimana? Zohir yang dilakukan di hadapan manusia, batin yang di belakang manusia, walaupun melakukannya sama-sama pakai apa ini? Pakai anggota tubuh, pakai badan. Nah, hingga ada dua makna di sini. Wan nahyu an qurbanil fawahish, dan larangan dari mendekati perbuatan keji. Ablagu minan nahi an mujarrodi fi'liha. Lebih kuat maknanya daripada larangan sekedar melakukannya. Ini rumus, diingat-ingat baik-baik. Larangan dari mendekati perbuatan keji lebih kuat daripada semata-mata larangan dari melakukannya. Lebih kuat yang mana maknanya? Larangan mendekati daripada larangan melakukan. Paham? Nah, larangan mendekati lebih kuat maknanya daripada larangan melakukan. Di dalam ayat kita apa ayatnya? Yang mana ini? Larangan mendekati atau larangan melakukan? Larangan melakukan. Iya, Iban. Larangan apa? Larangan mendekati. Apa kata Allah? Wala taqrabu, jangan mendekati. Nah, dan larangan mendekati perbuatan keji lebih dalam, lebih kuat daripada semata-mata larangan melakukan. Fa innahu yatanawal an-nahya an muqaddimatiha wa wasailiha. Karena itu mencakup larangan dari muqaddimahnya dan perantaranya. Kalau dilarang jangan lakukan perbuatan keji, maka yang dilarang perbuatan kejinya. Perantara ke sana tidak dilarang. Tapi kalau dibilang jangan dekati perbuatan keji, maka yang dilarang perbuatan kejinya dan semua perantara yang mengantarkan kepada perbuatan keji pun masuk di situ. Karena larangan untuk mendekati, maka mencakup larangan perbuatan kejinya dan semua yang menjadi perantara kepada perbuatan keji pun masuk dalam larangan itu. Sehingga mana yang lebih kuat ini larangannya? Larangan melakukan atau larangan mendekati? Larangan mendekati. Nah, kenapa lebih kuat? Karena mencakup juga larangan terhadap perantaranya dan wasilahnya. Gitu. Al-musilah ilaiha, yang mengantarkan ke sana. Wala taqtulun nafsal lati harramallah, dan jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Wahiyan nafsul muslimah. Jiwa yang diharamkan untuk dibunuh adalah jiwa yang muslim. Min zakarin wa unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Saghirin wa kabirin, baik anak-anak maupun dewasa. Barrin wa fajir, baik dia orang baik maupun orang jahat. Lagi kasih muslim maka haram untuk dibunuh. Bahkan sebagian kafir juga haram. Wal kafirah, ini jiwa yang kedua yang haram untuk dibunuh. Yang pertama tadi jiwa yang apa? Nafsun muslimah, jiwa yang muslim. Yang kedua, nafsun kafirah, wal kafirah, jiwa yang kafir. Allati qad usimat bil ahdi wal mitsaq, yang telah dijaga dengan adanya perjanjian. Perjanjian untuk tidak apa ini? Membunuhnya. Nah, orang-orang kafir, kafir muahad, kafir muahad, kafir apa lagi? Kafir dhimmi. Nah, kafir musta'man. Berapa? 3 jenis orang kafir, semuanya haram untuk dibunuh. Walaupun kafir. Kafir apa saja? Dhimmi, kafir apa? Mu'ahad, dan kafir apa? Musta'man. Illa bil haqqi, kecuali dengan hak. Maka boleh ditumpahkan. Kazani al-muhsan, seperti pelaku zina yang sudah muhsan, yang sudah menikah.
Kalau yang berzina ini sudah menikah, maka boleh ditumpahkan darahnya dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Itu namanya rajam. Wan nafsu bin nafsi, dan jiwa dengan jiwa. Apa ini? Kisos. Nyawa dibayar nyawa. Ini juga boleh kita tumpahkan nih dengan hak, kita numpahkannya. Wat tarik lidinihi al-mufariq lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Siapa ini? Orang yang murtad. Nah, sehingga ini semuanya yang halal ditumpahkan darahnya. Ini termasuk illa bil haq. Berapa contohnya yang illa bil haq? Lutfi, ada berapa yang illa bil haq? Pembunuhan dengan hak ada berapa? Ada berapa, Abbas, pembunuhan dengan hak? Yang boleh, yang benar. Meninggalkan agama alias apa namanya? Murtad. Keluar dari agama. Terus apa lagi yang kedua tadi, Akbar? Abdurrahman. Kisos, an-nafsu bin nafsi. Nanti yang ketiga, az-zani al-muhsan, penzina yang sudah pernah menikah. Ini yang halal ditumpahkan darahnya. Zalikumul madkur, itu semua yang disebutkan. Wasakumullah bihi la'allakum ta'qilun. Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang berakal, agar kalian itu bisa paham. Anillah wasiyatahu, agar kalian memahami wasiat dari Allah. Tsumma tahfazunaha, dipahami untuk kemudian dijaga wasiatnya tersebut. Tsumma tura'unaha, kemudian kalian perhatikan, kalian jaga baik-baik. Wa taqumuna biha, dan kalian laksanakan baik-baik wasiat tersebut. Wadalatil ayatu ala annahu bihasabi aqlil abdi yakunu qiyamuhu bima amarallahu bihi. Wah, ini bagus faedahnya ya. Maka ayat ini menunjukkan, kata beliau, ala annahu bihasabi aqlil abdi yakunu qiyamuhu bima amarallahu bihi. Bahwasanya ayat ini memberikan faedah bahwasanya sesuai dengan kadar akal seorang hamba, maka seperti itulah kadar pelaksanaannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum ta'qilun, kata Allah soalnya. Semakin berakal, semakin menjalankan perintah. Sesuai dengan kadar akal seorang hamba, maka seperti itu juga kadar pelaksanaannya terhadap perintah Allah. Itu dicatat, bagus, yang faedah dari beliau ya, kawan. Sesuai dengan kadar akal seorang hamba, maka seperti itulah kadar pelaksanaannya terhadap perintah Allah. Semakin berakal, semakin melaksanakan perintah. Semakin nggak berakal, semakin nggak melaksanakan perintah. Makanya dari kemarin kita bilang orang musyrikin yang mengharam-haramkan apa yang Allah lakukan, ini orang-orang apa? Orang-orang goblok, orang-orang tolol, orang-orang yang nggak berakal. Kenapa? Tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, apa yang Allah wasiatkan kepada mereka. Sesuai dengan kadar akal seorang hamba, maka seperti itulah kadar pelaksanaannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di akhirnya Allah mengatakan zalikum wasaqum bihi. Ingat ya, ini yang aku wasiatkan kepada kalian, kata Allah. Untuk apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian pahami. Semakin paham, semakin bisa menjalankan wasiat siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah bagus dari beliau. Faedah yang bisa kita ambil ya, kawan, dari ayat yang pertama, dari ayat yang ke-151. Itu nanti tambahkan jadi faedah lagi ya, kawan. Yang kalian tulis tadi itu sudah faedah dari beliau langsung. Sudah satu itu. Tapi ditaruh di depan karena disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Faedah yang kedua,
yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-151 ini. Yang pertama adalah ar-rasul innama huwa muballighun an rabbih. Rasulullah hanya sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Nabi, ta'alau, kemari kalian. Rasul hanya sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Pada yang berikutnya, telah tegaknya hujah atas orang musyrikin. Telah tegaknya hujah atas orang-orang musyrikin. Telah tegaknya hujah atas orang-orang musyrikin. Karena sudah dipanggil mereka. Katakan wahai Nabi, ta'alau, kemari kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Akan aku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Sudah sampai. Sudah dibacakan oleh siapa? Oleh Rasul kepada mereka. Sehingga telah tegak dan telah sampai hujah kepada orang-orang musyrikin tersebut. Faedah yang ketiga, keempat. Yang keberapa? Keempat. Bahwasanya penghalalan dan pengharaman itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengharaman dan penghalalan hanya berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada perintah maka nggak bisa dihalalkan dan diharamkan. Nunggu perintah dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pengharaman dan penghalalan harus berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, penetapan rububiyah Allah atas seluruh makhluk. Penetapan rububiyah Allah atas seluruh makhluk. Atlu ma harrama rabbukum. Aku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Termasuk orang kafir berarti. Rabbnya mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bukan Rabbnya kaum mukminin saja, tapi juga Rabbnya orang kafir dan juga Rabbnya seluruh makhluk, seluruh alam. Rabbil alamin. Apa artinya alamin? Apa itu alam? Apa itu alam? Iya, apa alam itu? Udah pelajaran pagi udah itu. Selasa. Bahasanya masa kayak gitu. Apa alam? Kullu man siwallah fahuwa alam. Semua yang selain Allah itu namanya alam. Malaikat alam. Alam. Semua yang selain Allah namanya alam. Langit semuanya itu namanya alam. Semua yang selain Allah itu namanya alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah satu dari alam tersebut, ya kan? Termasuk kita kan salah satu dari apa? Bagian alam tersebut. Nah, kemudian faedah yang keenam, tahrimu syirki billah, haramnya kesyirikan kepada Allah dan wajibnya mentauhidkannya dalam ibadah. Haramnya kesyirikan kepada Allah. Haramnya kesyirikan kepada Allah dan kewajiban mentauhidkannya dalam ibadah. Dan kewajiban untuk mentauhidkannya dalam ibadah. Ini dari wasiat yang pertama. Allah tusyriku bihi syai'a. Faedah yang berikutnya, tauhid adalah hak yang paling besar yang harus ditunaikan oleh hamba. Tauhid adalah hak terbesar
yang harus ditunaikan oleh hamba. Kok tahu yang paling besar dari mana ini? Kasih yang pertama sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan nomor satu. Ini menunjukkan tauhid adalah hak yang paling besar. Yang berikutnya, wujubul ihsan ilal walidain, kewajiban untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kewajiban untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dan haramnya mendurhakai mereka. Dan haramnya mendurhakai mereka. Dan haramnya mendurhakai mereka. Pengertiannya ihsan apa, Ivan? Pengertiannya ihsan apa, Ivan? Dicatat, dipindahkan ke situ faedahnya. Yang kemarin nggak nyata di sini tulis. Dan ihsan adalah, tulis, yang punya kitab itu ditulis biar pindah faedahnya ke buku gitu. Dan ihsan adalah, tulis di bawahnya. Dan ihsan adalah, Ikram udah ada? Apa, Ivan? Nah, dicari lagi di kitab, nggak digaris bawahi. Setiap ucapan dan perbuatan. Nah, itu kayak orang Arab gundul lagi. Tulis pakai bahasa Indonesia, makanya ditulis. Yang belum ada ditulis. Baca, Ikram. Atau memberikan kesenangan kepada mereka. Setiap ucapan dan perbuatan yang mendatangkan manfaat untuk mereka atau menyenangkan mereka, membuat senang mereka. Yang ke-8, besarnya hak kedua orang tua. Besarnya hak kedua orang tua. Dari mana tahu besarnya ini, Azam? Kok tahu kita besarnya hak orang tua ini dari mana? Dari mana, Azri? Ini kita panggil yang orang tuanya ikut taklim di sini. Ya, oke. Hah? Loh, dari mana menentukan besarnya? Besarnya itu nampak dari mana? Habib. Nah, karena digandengkan haknya dengan hak Allah SWT, dijadikan nomor 2 setelah haknya Allah. Itu yang menunjukkan haknya orang tua itu apa? Besar. Belajar kayak gitu, belajar ngambil istimbat. Dari mana ya? Biar pandai menggunakan dalil, bukan sekedar hafal dalilnya, tapi juga pandai menggunakan dalilnya. Nah, faedah yang berikutnya, yang ke-9, haramnya membunuh anak-anak dengan sebab kefakiran atau takut fakir. Haramnya membunuh anak-anak dengan sebab kefakiran atau takut fakir. Yang pertama udah miskin. Yang kedua belum, tapi nanti takut. Takut itu kan ke depan ya, dari yang akan datang. Ini tidak boleh. Faedah yang berikutnya, inayatullah bil aulad, besarnya perhatian Allah kepada anak-anak. Besarnya perhatian Allah kepada anak-anak. Allah jaga hak mereka, jangan dibunuhi anak-anak hanya karena orang tuanya takut miskin. Faedah yang berikutnya, besarnya perhatian Allah kepada anak-anak. Faedah yang berikutnya, rezeki orang tua dan anak-anak semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, rezeki orang tua dan anak-anak semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak usah khawatir anak-anaknya nggak makan. Jangan khawatir kita tidak bisa memberi nafkah mereka, karena rezeki mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang udah bawa rezeki sendiri-sendiri.
nggak ngurangi rezekinya kita. Dan Allah tidak membebankan rezeki mereka kepada kita. Kalian punya anak, udah kalian carikanlah rezekinya. Enggak. Apa kata Allah? Nahnu narzuqukum wa iyahum. Kami yang ngasih kalian rezeki dan juga mereka. Sehingga kita para orang tua jangan merasa terbebani, jangan merasa punya tanggung jawab besar untuk ngasih rezeki mereka. Tidak. Kita hanya cuma berusaha, rezeki mereka itu sudah punya sendiri di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi jatah rezekinya orang tua, tidak, sedikit pun tidak. Karena Allah tidak mengambilkan rezeki mereka itu dari rezeki orang tuanya, enggak. Terlalu miskin Allah kalau kayak gitu. Untuk ngasih anaknya Allah bagikan kurangi dari jatah siapanya? Orang tuanya. Enggak ada, Allah terlalu miskin kalau kayak gitu nanti. Allah itu maha kaya. Untuk rezeki anak Allah kasih rezeki sendiri. Enggak dikurangi jatah siapa? Orang tuanya. Paham? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Faedah yang berikutnya, Anallaha huwar raziqu wahdahu. Bahwasanya Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki. Allah nggak menyebutkan yang lain. Sumber rezeki hanya dari Allah. Bahwasanya Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki. Sehingga jangan pernah mencari dan mengharapkan rezeki dari makhluk. Hanya harapkan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fabtaghu indallahi ar-rizqa wa'budu. Carilah rezeki hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bergantung kepada makhluk dalam mengharapkan rezeki. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk bagaimanapun dan apapun dan bagaimanapun besarnya pengaruhnya tetap hanya sebagai sebab. Hanya bisa mendatangkan manfaat kalau Allah izinkan. Kalau tidak ya tidak. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, tingginya gaya bahasa Al-Quran. Ketinggian gaya bahasa Al-Quran. Ketinggian gaya bahasa Al-Quran. Ketika yang takut miskin itu adalah orang tuanya. Ketika yang dikhawatirkan adalah kemiskinan orang tuanya, maka yang Allah dahulukan penyebutan orang tua. Nahnu narzuqukum. Karena orang tuanya miskin. Kalau orang tuanya lapang, tapi nanti takut miskinnya nanti, maka yang dikedepankan oleh Allah rezeki siapa? Anak. Nahnu narzuquhum. Kami yang ngasih rezeki mereka dan kalian. Kembali soalnya kondisinya lain. Kalau udah miskin, maka yang dijamin duluan rezeki siapa? Kalau udah miskin duluan, maka yang ditanggung rezeki siapa duluan? Orang tua. Kalau belum miskin, nanti takutnya, maka yang dijamin oleh Allah rezekinya siapa? Anak. Ini menunjukkan gaya bahasanya Al-Quran itu tinggi. Nah, nggak sembarangan Allah ngasih urutan. Ini duluan, ini setelah ini. Nggak sembarangan. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 31. Tulis di situ ya, Evan. Bandingkan dengan surat Al-Isra ayat 31. Biar kalian tahu. Di surat Al-Isra, anak-anak dulu ditanggung. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang ngasih rezeki mereka dan kalian. Kalau di ayat kita ini apa? Siapa duluan? Kum, kalian. Kami yang ngasih rezeki kalian. Siapa kaliannya? Orang tua, wa iyyahum, dan mereka. Siapa? Anak-anak. Nah, karena di sini udah miskin, yang satunya takut miskin. Ini menunjukkan tingginya gaya bahasa Al-Quran. Faedah yang berikutnya, keharaman mendekati perbuatan keji. Tahrimul fawahish. Haramnya mendekati perbuatan keji. Yang terlihat maupun tidak terlihat. Mau zina terang-terangan di hadapan manusia atau zina di belakang manusia, sama hukumnya. Sama-sama haram. Haramnya mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak. Koma, udah. Dengan anggota tubuh maupun dengan hati.
dengan anggota tubuh maupun dengan hati. Ini berarti dua definisi ya, Pak. Untuk ma zahara minha wa ma baton, yang zahir maupun yang batin, ini dua definisi. Yang pertama arti zahir apa? Yang nampak oleh manusia, batinnya yang enggak kelihatan manusia. Ini satu. Yang kedua makna zahir yang pakai badan, anggota tubuh, yang batin yang pakai hati gitu. Sehingga mencakup semuanya. Faedah yang berikutnya, haramnya membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak. Haramnya membunuh jiwa yang diharamkan. Ada berapa jenis jiwa tadi? Ada berapa jenis? Secara umum dua. Ada jiwa yang muslimah, ada jiwa yang kafirah. Jiwa yang muslimah semua ini haram dibunuh. Yang kafirah diantaranya kafir apa? Zimmi, kafir mustakman, nah, kafir mu'ahad. Kafir zimmi itu orang kafir yang numpang tinggal di negara Islam, ini haram dibunuh. Kemudian kafir mu'ahad, orang kafir yang tinggal di negerinya, di negeri kafirnya sana, tapi ada ikatan apa? Perjanjian damai antara kita dengan mereka. Kafir mustakman, orang kafir yang datang untuk urusan ke negara kita. Namanya kafir apa? Mustakman, yang minta izin keamanan. Dia nggak tinggal di sini, nggak di sana juga, pas lagi datang. Itu tiga jenis orang kafir. Paham? Kalau yang tinggal di sama kita, hari-hariannya sama kita, kafir apa yang namanya? Zimmi. Orang kita, orang sini. Tapi kafir, nggak mau masuk Islam, bayar apa? Jizyah. Atau yang kedua, kafir apa namanya? Mu'ahad. Kafir mu'ahad tinggal di mana? Tinggal di negara kafir, tapi antara kita dengan mereka ada perjanjian damai. Yang ketiga, kafir apa namanya? Mustakman, yang minta izin apa? Perdamaian, minta izin aman supaya bisa masuk sebagai duta besar, sebagai utusan, sebagai berdagang sementara. Paham? Nah, itu tiga jenis orang kafir. Yang boleh dibunuh satu, kafir harbi. Kafir harbi selain tiga itu. Nggak ada ikatan perjanjian damai, nggak tinggal sama kita, bukan masuk minta izin aman, maka namanya kafir apa? Harbi. Ini yang halal dibunuh. Jadi orang kafir ada berapa jenis? 4. Udah bisa gambarannya? Nah, jadi kalau datang syubhat orang-orang khawarij yang membunuhi orang-orang kafir itu, kita bisa membantahnya bahwasanya orang kafir yang mereka bunuh itu bukan orang kafir yang halal dibunuh. Paham ya? Mau yang dibom bunuh diri dan yang semisalnya itu bukan orang kafir yang halal dibunuh. Suruh ngaji lagi mereka ini orang-orang bodoh, nggak ngerti, taunya semua orang kafir itu boleh dibunuh. Nah, faedah yang berikutnya, kewajiban untuk membunuh yang berhak untuk dibunuh. Illa bil haq, soalnya kata Allah. Kewajiban untuk membunuh orang yang berhak untuk dibunuh. Berapa tadi disebutkan oleh Syekh? 3. An-nafsu bin nafs, nyawa dengan nyawa. Kemudian zani muhsan, penzina yang sudah pernah nikah. Kemudian yang terakhir al-murtad, orang yang murtad. Faedah yang berikutnya, besarnya dan agungnya 5 wasiat yang disebutkan dalam ayat ini. Besarnya dan agungnya 5 wasiat yang disebutkan dalam ayat ini. Dalam satu ayat ini 5 ya. Syirik, berbakti pada orang tua, membunuh anak, mendekati fawahish, dan membunuh jiwa. Berapa? 5. Karena Allah tekankan lagi di ujungnya, dzalikum wasaqum bihi. Ini adalah apa yang Allah wasiatkan kepadanya untuk kalian. Menunjukkan ini wasiat besar. Faedah yang berikutnya, Allah memberikan wasiat ini untuk dipahami dan diperhatikan dan dijalankan. Bukan sekedar informasi, pemberitahuan saja. Allah memberikan wasiat ini untuk dipahami dan diperhatikan dan diamalkan. Kata Allah di ujungnya, la'allakum ta'qilun.
Faedah yang berikutnya, fadlul aql, keutamaan akal, liman intafa'a bihi, bagi orang yang bisa mengambil manfaat dengannya. Keutamaan akal bagi orang yang bisa mengambil manfaat dengannya dan menggunakannya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan akal bagi orang yang bisa memanfaatkannya untuk mentadabburi. Ngapain tadabburi? Mentadabburi ngapain ya? Mentadabburi itu ngapain? Mencari maknanya, memikirkannya, menghayatinya, untuk mentadabburi ayat-ayatnya, kemudian mengamalkannya. La'allakum ta'qilun, semoga kalian termasuk yang berakal, sehingga wasiat Allah ini nggak sia-sia, gitu maksudnya Allah. Makanya di ujungnya dikasih apa? La'allakum ta'qilun. Allah nyindir, kalian kan udah punya akal. Ya, semogalah apa yang aku wasiatkan ini, kata Allah, bisa kalian pahami. Kan sudah dikasih apa? Akal, gitu kata Allah. Paham maksudnya? Nah, supaya kita menggunakan akal kita untuk menjaga 5 wasiat ini. Nah, yang terakhirnya tadi, sudah ya, yang pertama, itu sebenarnya urutannya yang terakhir. Sudah berapa faedah? 20, satu ayat itu ya. Ini luar biasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adapun ayat yang ke-152 masih lanjutan tentang wasiat Allah juga. Nah, yang ke-6-nya nanti Allah bagi-bagi dalam beberapa ayat wasiat ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.